Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Haleluya, kita bersyukur dan bangga memiliki Bapa seperti Dia. Kalau hari ini kita boleh memperingati hari kelahirannya sebagai penebusan untuk setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Patutlah kita bersyukur dan merayakan bahasanya Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita mau tenangkan setiap hati dan pikiran kita hanya untuk datang sujud menyembah, membawa setiap pujian dan penyembahan kita pada saat hari ini di hadapan Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, atas segala kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Hari ini kami kembali datang untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Lahirlah Engkau di hati kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin dimurnikan, dibaharui dari hari ke hari. Karena lebih besar keselamatan yang sudah Tuhan taruhkan dalam setiap kehidupan kami, tidak dapat kami bandingkan dengan apa-apapun Tuhan di hidup ini. Kini kami datangin bawa setiap pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Hadirlah Tuhan di ibadah ini. Berkenanlah Tuhan atas persembahan kami hari ini. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi tempat ini oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami puji dan sembah Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bawa pujian-Mu di hadapan Tuhan. Bahwa hanya Dia sajalah yang layak disembah, hanya Dia sajalah yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kemuliaan Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu.
bagimu. Kuduslah Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian kami yang tertinggi hanyalah bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian, segala pengagungan kami hanyalah bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Segala puji dan syukur, segala kemuliaan dan kuasa hanyalah bagimu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau lahir ke dunia, Engkau mati bagi kami, bangkit bagi kami. Haleluya, penolong yang sejati. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Tinggi-tinggi serukan kepadanya.
pujian hormat kami kepada Engkau Raja yang mulia, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, yang telah rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk boleh menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, untuk mengasihi kami melebihi apa yang pernah kami pikirkan, untuk melakukan perbuatan yang perkasa dan ajaib dari hidup kami, sehingga hingga saat ini kami boleh ada untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Allah kami, Allah El Shaddai, Allah yang luar biasa, Allah yang cinta akan hidup kami, Allah yang kami mau kasihi dan kami banggakan dalam hidup kami. Engkau Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati para pemimpin kami di pemerintahan di Indonesia. Engkau memberkati para pemimpin kami di gerejamu, Gereja Betel Indonesia. Bahkan Engkau memberkati Tuhan para pemimpin kami Tuhan Yesus, secara khusus di gerejamu, Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotom. Engkau memberkati Bapak Gembala kami Pendeta Silitonga. Engkau memberi pengurapan baru, Engkau memberi kesehatan panjang umur, Engkau mengurapi dengan urapan yang dahsyat, minyak baru, urapan baru setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan pelayanan yang Kau percayakan sebagai Ketua Perwil, Kau pakai dengan dahsyat di Tapanuli Utara ini Tuhan Yesus. Kau juga memberkati gerejamu Tuhan. Setiap rencana gerejamu Kau berkati. Pembangunan gerejamu Tuhan, Kau cukupkan kebutuhan keperluan kami. Kami merindukan Tuhan pembangunan pastori gereja, pembangunan kanopi halaman gereja, pembelian kursi Citos. Kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang kaya. Engkau mengarahkan perbendaharaanmu kepada kami, dan Engkau memberkati seluruh jemaatmu Tuhan, sehingga jemaatmu semakin dewasa mengenal Tuhan, pertumbuhan di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan Engkau memberkati ibadah kami hari ini, secara khusus dalam ibadah Natal umum kami Tuhan. Kami hanya mau menyembah Engkau, memuji Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau merindukan kami terus datang di hadapan-Mu, menyembah memuji Engkau. Biarlah hati kami melekat kepadamu, roh kami bersorak-sorak memuji Tuhan. Berkati hari ini secara khusus, ada penyerahan anak Tuhan dari jemaat-Mu. Engkau mendahului kami memberkati anak-anak yang akan kami bawa kepadamu. Bahkan Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau memberkati Tuhan orang-orang yang rindu untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan para orang tua kami, anak-anak kami, pemuda remaja Tuhan. Kau memberkati Tuhan segenap masa depan kami. Kami berdoa Tuhan buat keluarga Ibu Daniel Tuhan, Kau memberkati keluarga ini Tuhan. Memberi kesehatan senantiasa, penyertaan-Mu atas mereka. Kau memberkati keluarga Amang Panggabean Tuhan yang akan mengadakan pesta pernikahan barunya di tanggal 4 Januari 2025. Engkau Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya, dan mulai saat ini kami merindukan turun tanganlah Tuhan dalam setiap kegiatan dan rencana mereka. Kami berdoa secara khusus lagi Tuhan buat ibadah Natal kami nanti malam. Bapa di sorga, kami melakukan Natal, kami mau tetap fokus menyembah Tuhan. Kami mau tetap fokus menyambut kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau melawat Tuhan ibadah Natal kami malam ini, ibadah Natal pemuda remaja gereja-Mu. Kami percaya kuasa-Mu melawat ibadah kami. Ada pengurapan ganda, ada kuasa Allah yang dahsyat. Dan di acara dan momen itu kami juga akan melakukan makan bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami. Kami berserah kepadamu dan kami menyerahkan segala sesuatu yang kami gunakan, sound system, penerangan Tuhan, segala media yang kami gunakan untuk persiapan kami nanti malam. Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa buat cuaca. Engkau memberikan cuaca yang baik Tuhan, sehingga benar-benar tidak ada hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang terhalang untuk datang memuji Tuhan.
Engkau memberkati para undangan Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersama sehati memuji, menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Silakan kembali ke nama Tuhan. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Salam kiri kananmu, paling sedikit 5 orang selamat hari Natal. Haleluya. Ada sukacita yang besar. Haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita akan puji Tuhan, kita akan rayakan kelahirannya hari ini agar semakin lahir di hati kita, mempengaruhi hidup kita dari hari ke hari. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Siapa namanya? Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Lebih semangat lagi.
glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, haleluya. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Amin, haleluya. Silakan genosasi nama Tuhan. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam penyalahan lilin. Kami panggilkan untuk ada di depan ini. Yang pertama, gembala sidang kita. Yang kedua, majelis gereja. Dalam hal ini kepada Bapak Stephen Tambunan untuk ada di depan. Mewakili pengerja Ibu Kresya. Mewakili kaum Bapak, Bapak Boy. Mewakili kaum Ibu, Ibu Duma. Mewakili remaja Putri, mewakili sekolah minggu Saida. Seen in their apart.
kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali saudara nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Haleluya. Menjadi manusia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, amin, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau adalah Allah yang ajaib. Kau pintu bagi setiap jalan. Bahkan ketika jalan tidak ada di depan kami, Engkau sanggup untuk buka jalan baru bagi kami. Itulah Tuhan kami yang dahsyat.
Allah yang luar biasa. Di saat kami tidak punya pengharapan, Engkau membuka pengharapan kepada kami. Di saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, Engkau adalah penasehat ajaib bagi kami, yang memberikan kami solusi dan jalan-jalan yang terbaik. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kalau Engkau sudah hadir di dunia 2000 tahun yang lalu, hari ini kami boleh merayakan akan kehadiran-Mu untuk memberikan keselamatan kepada kami. Maka layaklah kami hari ini bersuka cita oleh karena kelahiran-Mu yang luar biasa, memberikan keselamatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, tidak terlepas dari anugerah, kemurahan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat waktu yang terbaik ini. Kami siapkan hati dan bejana kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom bagi kita. Kami dari keluarga Gembala Sidang menyampaikan selamat Natal bagi kita seluruhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini. Tadi ketika baru pertama masuk, saya bersalaman dengan Amang Stephen dan saya tanya gimana kabar Amang, kurang sehat. Karena saya lihat Amang ini agak lemas, dia bilang iya agak kurang sehat. Dan saya katakan kalau Tuhan masih beri kita kehidupan, walaupun kurang sehat tetap semangat. Karena Tuhan itu masih memberikan kita anugerah. Amin Bapak Saudara. Waktu itu bukan milik kita tapi milik Tuhan. Jadi apapun waktu yang Tuhan sediakan bagi kita harus kita jalani. Namun satu hal yang kita harus yakini, dalam setiap hal yang kita hadapi ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Jadi yang utama itu bukan usaha dan kerja kita. Tapi yang utama itu adalah menyenangkan Dia yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita syukuri apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi kalau Tuhan masih bisa beri kita hidup, kita bersyukur, amin. Coba lihat kiri kanan. Kita madok mulai hati mengulu kehitan ini. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dalam Lukas 2 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah, bagian B-nya, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Jadi ketika dia pergi, ada satu keingintahuan. Apa sih yang ada di sana? Maka firman Tuhan hari ini kita beri judul, ada apa di Betlehem. Amin Bapak Saudara. Ya, ada apa di Betlehem? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti malaikat-malaikat itu, ketika mereka menjumpai para gembala dan mereka menyampaikan bahwa para gembala-gembala itu harus pergi ke Betlehem, maka dalam pikiran dari gembala-gembala itu ada satu pertanyaan, apa yang terjadi di sana? Memang ada apa di Betlehem? Hari ini kita buat ada 3 hal. Sebenarnya ada banyak. Ada 3 hal. Yang pertama, di Betlehem mereka bertemu dengan seorang yang disebut dengan penasehat ajaib. Katakan penasehat ajaib. Jadi seandainya mereka nggak pergi ke Betlehem, berarti mereka nggak ketemu dengan sang penasehat itu. Apa sih fungsi sebagai seorang penasehat? Yang pertama, penasehat itu adalah orang yang menjaga dan memastikan tujuan itu tetap terarah. Jadi seorang penasehat itu memiliki satu kemampuan untuk memastikan orang yang dinasehatinya itu tujuannya nggak lari, tapi tetap terarah. Yang kedua, penasihat itu memiliki fungsi memberikan arahan dan kebijakan yang tepat.
Mau jadi apa nanti ke depannya? Seorang penasihat harus mampu menasihati, memberikan arahan kepada kita untuk kita boleh sampai kepada tujuan itu. Dan yang ketiga, seorang penasehat itu memberikan bimbingan yang mendukung untuk tujuan kita. Jadi kalau dikatakan kita seorang penasehat, maka kita harus memiliki 3 kategori ini. Tetapi hari ini, kita ini adalah manusia biasa yang gak luput dari yang namanya masalah, yang gak lepas dari yang namanya persoalan-persoalan hidup. Dan kadangkala kita dibingungkan untuk memilih mana yang harus kita dulukan. Bekerjakah atau mengutamakan Tuhan? Sementara firman Tuhan arahkan kepada kita, lebih dulu carilah kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi orang-orang di luar sering berkata kepada kita, "Dia boleh mangan olan marminggu dot martangian." Dan ketika kita masih ada di dalam kebingungan ini, maka samalah kita seperti kondisi para gembala-gembala yang ada di padang itu. Mereka bingung tentang hidup mereka karena mereka adalah terkategori orang-orang yang bermasalah. Kalau pada zaman dulu gembala itu adalah orang yang gak punya kerjaan daripada somangan, ya sudahlah, kerjaan jadi gembala pun diambil. Artinya mereka itu hidup dengan segala tekanan. Lalu orang-orang yang hidup dengan segala tekanan ini ingin keluar dari tekanannya, ingin berhasil, ingin sukses, ingin mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Maka satu-satunya cara adalah mereka harus punya penasehat yang bisa mengarahkan mereka agar mereka boleh menjadi orang-orang yang berhasil. Dan itulah yang disampaikan oleh malaikat tadi, pergilah ke Betlehem karena di Betlehemlah engkau akan berjumpa dengan sang penasehat ajaib. Manusia nggak ajak mereka ke Betlehem. Raja nggak ajak mereka pergi ke Betlehem. Hari ini juga hal yang sama. Banyak orang menghambat kita untuk datang pergi ke gereja. Banyak orang yang membuat kita nggak bisa datang ke gereja. Banyak masalah yang membuat kita nggak bisa datang ke gereja. Tapi hari ini Bapak Ibu kalau sudah datang ke gereja, itu artinya malaikat sudah memberitahukan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pergilah ke Betlehem karena di gereja Bapak Ibu akan bertemu dengan sang penasehat ajaib yang akan mengarahkan, yang akan membimbing kita, yang akan mengajari kita untuk mencapai apa yang kita rindukan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi di dalam masalah yang kita sedang hadapi, kalau kita masih bisa melalui setiap masalah demi masalah kita, bersyukur karena di dalam hidup kita sudah bertemu dengan sang penasehat ajaib yang mengajari, membimbing, dan mengarahkan kita. Jadi di mana kita ketemu dengan sang penasehat ajaib? Di Betlehem, enggak di Yerusalem. Walaupun Yerusalem itu kota yang lebih besar. Walaupun Yerusalem itu kota yang lebih terkenal. Walaupun Yerusalem itu adalah kota yang sangat dan sangat banyak orang merindukan. Tetapi untuk mempersiapkan jalan mereka menuju ke Yerusalem menjadi kota yang besar itu, mereka harus pergi dulu ke Betlehem. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat perjalanan sang penasehat ajaib itu luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga Tuhan ajarkan kepada kita. Oh, saya mau jadi orang yang sukses, Amang. Oke. Saya mau jadi orang yang berhasil, Amang. Oke. Saya mau jadi seorang yang
mendapatkan kehidupan yang lebih baik, oke. Tapi di sana, kalau kita langsung pergi ke situ, kita nggak dapatkan. Lalu kita harus pergi kemana dulu? Kita harus pergi ke Bethlehem dulu. Makanya firman Tuhan berkata, lebih dululah engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi Bethlehem kota yang kecil, yang sederhana, yang gak mungkin masuk dalam perhitungan, ternyata itulah cikal bakal dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain. Karena di Bethlehem mereka bertemu dengan sang penasehat ajaib. Jadi kalau orang di luar sana beranggapan, gak ada orang yang berhasil dari gereja, gak apa-apa. Gak ada orang yang sukses dari gereja, gak apa-apa. Gak ada orang yang kaya dari gereja, gak apa-apa. Tapi hari ini di gereja ada penasihat ajaib yang menentukan setiap langkah demi langkah kita, yang mengarahkan kita untuk membuat pilihan yang sulit itu menjadi mudah, yang membuat satu keputusan yang kita ragu-ragu, tetapi penasihat itu akan berkata kepada kita, engkau harus lakukan yang ini, maka kita akan diarahkan kepada yang sebenarnya kita harus kerjakan. Jadi yang pertama, ada apa di Bethlehem? Di Bethlehem ada penasihat ajaib. Ada apa di gereja? Di gereja ada penasehat yang senantiasa menunjukkan jalan kepada kita, menunjukkan arah kepada kita. Penasihat ajaib, anak-anak kita perlu penasihat ajaib. Supaya anak kita bertemu dengan penasihat ajaib, itu berarti kita sebagai orang tua, ajaklah anak-anak kita ke gereja, sehingga anak-anak kita akan dipenuhi dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pertolongan Kristus itu ajaib dalam hidup mereka. Tapi apapun yang terjadi, itulah dunia. Tapi saya percaya, dunia punya segala macam cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Dia lahirkan Yesus di Bethlehem. Supaya apa? Supaya setiap orang yang mendapatkan masalah tentang dunia bertemu dengan sang penasihat ajaib. Jadi kita gak usah diam-diam lagi loh Bapak Saudara. Jangan buang-buang waktu. Ke gereja itu bukan hal yang sia-sia. Ke gereja itu bukan hal yang membuang-buang waktu. Tapi ke gereja itu kita sedang mempersiapkan masa depan yang terbaik. Bukan buat hanya saya, bukan buat keluarga saya, tapi juga buat anak-anak saya. Ada masa depan yang terindah. Karena ketika saya ke gereja, saya bertemu dengan sang penasihat ajaib yang akan menasihati saya, menasihati keluarga saya, dan juga menjaga anak-anak saya. Dan itu yang membuat saya gak mau tinggalkan Tuhan. Dan bukan hanya gak tinggalkan Tuhan, gak tinggalkan gereja. Karena kemampuan saya terbatas. Kalau dulu kita masih bisa lihat anak kita. Olah tabereng geleng tai lau tu pudi-pudi neng marhuadi. Sotung marjuji. Sotung manako, masih bisa. Di zaman sekarang ini banyak orang tua yang terkaget-kaget. Tiba-tiba anaknya punya hutang 50 juta, tiba-tiba punya utang 200 juta, tiba-tiba punya utang sekian ratus juta. Kok bisa? Judi online. Pernah dengar Bapak Ibu? Anak siapa? Lalu kemana kita mengadu? Ay sohoboto, burjudu salilenggelekon. Ay sohoboto. Ay penurut don, ay sohoboto, denggat do karijon, ali puasa sampai songoni. Satu-satunya yang bisa menasihati dia adalah Kristus Tuhan sang penasihat ajaib. Mari pergi ke Bethlehem. Hari ini katakan kepada kiri kananmu, jangan sampai enggak ke gereja. Nanti kita enggak ketemu penasihat ajaib. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ada apa di Bethlehem? Yang kedua, ada apa di Bethlehem? Dinaikkan? Ya. Bertemu dengan tabib yang ajaib.
Lukas pasal yang kedua ayat 31-32. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Dan orang yang pertama disampaikan kabar tentang kelahirannya adalah gembala-gembala. Karena tadi saya sudah sampaikan gembala-gembala ini adalah orang-orang yang penuh dengan segala penderitaan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapakah yang perlu pertolongan? Orang yang susah kah atau orang yang senang? Orang yang susah. Molo mardosa ho didok roham bereng tu Yesusi. Kemana kita lihat? Yesus. Kalau kau punya masalah, punya persoalan, punya sakit penyakit, punya kelemahan, punya penderitaan, Tuhan, buah nama parangulokon, buah nama kehidupan kau, buah nama masa depan anak kau, buah nama keluarga, buah nama. Cukupkan kata buah nama itu. Bereng tu Yesusi. Pergi ke Bethlehem. Lihat di sana, sudah lahir sang tabib yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan bukan hanya luka dalam badanmu, tapi sampai luka dalam hatimu. Dia sanggup pulihkan dan sembuhkan seperti sedia kala. Bukan orang sehat yang perlu dokter, orang sakitlah. Kalau kita perlu sesuatu, datanglah. Kalau kita perlu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, Tuhan, masalahku hari ini, persoalanku hari ini, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita lihat, mana yang hurak buat padahal kita punya kekurangan banyak. Dan hari ini masalahmu apa? Kalau dari keuangan kau nggak punya masalah, coba lihat yang lain. Mungkin kita punya masalah tentang anak-anak, mungkin kita punya masalah tentang keluarga, mungkin kita punya masalah tentang apa yang menjadi pekerjaan kita. Tapi apapun masalahmu hari ini, Tuhan berkata, pergilah ke Bethlehem, karena di tempat itu sudah lahir tabib yang ajaib, yang sanggup untuk mengangkat setiap beban dan persoalanmu. Pergi ke Bethlehem, pergilah ke gereja. Di sana ada tabib yang ajaib, menyembuhkan, memulihkan. Yang terakhir Bapak Saudara, yang ketiga, Kisah Para Rasul 5 ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Bertemu dengan juru selamat. Kata juru itu berarti ahlinya. Kalau dikatakan jurumudi berarti dia ahli dalam mengemudikan. Kalau dikatakan juru selamat berarti dia ahli tentang yang namanya keselamatan. Makanya di kita Kristen gak ada orang yang mencari keselamatan. Karena ketika mereka membutuhkan keselamatan, malaikat datang kepada gembala-gembala itu dan berkata, pergilah ke Bethlehem. Kenapa di Bethlehem engkau akan bertemu dengan keselamatan itu sendiri. Gak usah cari jalan yang lain. Tapi bagi orang Kristen gak perlu mencari, pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem engkau akan bertemu yang namanya keselamatan itu ada di sana. Apapun masalah, apapun persoalan, di gereja kita akan dapatkan itu Bapak Saudara. Maka gereja itu sebenarnya menurut beberapa hamba Tuhan itu bengkel. Kenapa? Karena gereja itu ahlinya. Apakah pendeta itu hebat? Enggak. Apakah pendoa-pendoa itu hebat? Bukan. Tapi di gereja
yang memang lahir Yesus di tengah-tengah gereja itu, maka gereja itu akan menjadi ahlinya. Makanya kalau saya dengar khotbah, seringkali di channel 7 ada gereja yang begitu besar, seperti ibadah di ruangan yang stadion seperti itu. Pendetanya bernama Joel Osteen. Mungkin sering kita lihat khotbahnya. Kalau kita putar TV channel 7, itu biasanya hari Minggu itu ada khotbah. Saya kurang tahu jamnya, tapi kadang-kadang saya buka di situ ada ibadah, itu ribuan orang di situ. Tetapi di akhir dari khotbahnya apa yang dia bilang? Aku berdoa, carilah gereja yang mendasarkan Alkitab sebagai tuntunan hidupnya. Dalam pengertiannya apa? Carilah gereja yang benar-benar bukan hanya menampilkan fisiknya, bukan hanya menampilkan organisasinya, bukan hanya menampilkan keindahannya, bukan hanya menampilkan kecantikannya, bukan hanya menampilkan kehebatannya, tetapi gereja yang benar-benar mengundang Yesus lahir di tengah-tengah ibadah itu, sehingga ada keselamatan boleh terjadi. Kita gereja bukan karena saya bisa khotbah. Bukan. Kita gereja bukan karena wah ada lampu-lampu. Bukan. Kita gereja bukan karena kita bisa pasang segala sesuatunya untuk memperindah gereja kita. Bukan. Kalaupun semuanya ini bisa, itu semua anugerah. Tapi yang terpenting dalam gereja itu bukan itu. Yang terpenting dalam gereja itu adalah ketika kita ibadah, ada Yesus hadir di tengah-tengah kita, sehingga ketika orang datang ke gereja kita, sepertinya mereka datang ke Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat, yang menjadi jawaban dari apapun yang mereka bawa. Jadi pulang ke gereja kita ini sukacita, amin. Onang di gereja rak mekel, satu jabu marbadai. Apapun masalahmu, letakkan di sini. Yesus itu juru selamat. Amin. Gak usah lihat kiri kananmu. Seperti nyanyian kita, lihat aja Yesus. Onang kita mengapiat tudongan. Hebeng habis, gaji habis. Jadi gak ada yang sempurna Bapak Saudara, gak usah terlalu ini. Yesus itu adalah Tuhan bagi semua bangsa. Dia adalah juru selamat bagi semua manusia. Percaya. Kita bisa lebih dari orang-orang di luar sana. Ketika kita pergi ke Bethlehem, bertemu dengan dia, sang penasehat ajaib, sang tabib yang ajaib, sang juru selamat yang ajaib. Hanya dia, Yesus Kristus Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau kami ada di tempat ini untuk merayakan Natal, bersyukur Natal kami hari ini adalah Natal yang penuh anugerah Tuhan. Berkati seluruh kami yang boleh hadir hari ini. Karena kami tahu di tempat ini kami bertemu dengan Yesus. Di tempat ini kami bertemu dengan Sang Mesias, penasehat ajaib, tabib yang ajaib, juru selamat kami. Itulah Tuhan kami. Berkati kami seluruhnya Bapa, sehingga kembalinya kami dari tempat ini, sukacita besar Allah ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya undang yang hari ini akan penyerahan anak. Silakan suami istri dan bawa anakmu ke depan, angkat pujian. Nanti setelah penyerahan boleh diberikan data-datanya untuk mendapatkan akta penyerahan anaknya. Silakan.
Mari Ibu Gembala, kita ada di depan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang di hadapan-Mu, membawa anak ini untuk Engkau berkati Tuhan. Kami menyerahkan Stefania Marito Tambunan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga mulai hari ini dan seterusnya, penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan dia. Pertolongan Tuhan yang senantiasa dia nantikan dan dia harapkan. Engkau memberkati tumbuh kembangnya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati kecerdasannya, Engkau memberkati masa depannya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah berkat-Mu atas kehidupannya, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk membawa anak ini ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan Gracelyn Winsley Laya di dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga mulai dari hari ini dan seterusnya, Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupannya. Tuhanlah yang menjadi penyelamat di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dia dalam tumbuh kembangnya, berkati dia di dalam kesehatannya, berkati dia di dalam masa depannya. Engkau memberikan kecerdasan di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah turun atas kehidupannya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat-Mu tercurah atasnya dalam nama Yesus. Berkati juga buat kedua orang tuanya Tuhan. Beri kemampuan kepada mereka untuk boleh menjadi bapa dan ibu yang membimbing dan mengarahkan anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu banyak hal yang mereka boleh hadapi, tetapi kasih Tuhanlah yang menguatkan mereka. Berkati bapa dan ibu ini Tuhan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kau juga memberkati keluarga ini dalam kasih-Mu Bapa. Kau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Kami percaya kekuatan dan pertolongan Tuhanlah yang memampukan mereka untuk mendidik, membimbing anak mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita akhiri, ada satu momen saya rindu untuk anak-anak PAUD. Ada nggak anak-anak PAUD yang hadir hari ini? Tolong anak-anak PAUD silakan ke depan. Atau yang kelas 1. Yang sudah sekolah lah ya, yang kelas 1 dan PAUD. Sini aja, sini di depan. Ibu Gembala boleh dibagikan kepada anak-anak ini. Ya, sekalian Ibu Gembala doakan. Ya, tunjukkan dulu baru dipoto sama Abang Angganya. Angkat semua ke atas.
Oke. Ya silakan duduk. Ada nggak anak kita yang juara 1, 2, dan 3? Ada yang juara? Silakan ke depan. Yang juara 1, 2, 3? Oh, oke lah. Nanti yang lain ada waktunya untuk dapat. Silakan Ibu Gembala. Ya, yang lain berusaha untuk tahun depan atau bulan 6 nanti dapat juara ya. Belajar yang lebih baik. Oke, kita beri kemuliaan Tuhan. Ini hanya sekedar untuk memotivasi anak-anak kita supaya semangat. Jadi mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin.